Halo, selamat pagi. Jumpa lagi sama aku Sofyana. Pagi ini mungkin vibe-nya agak berbeda ya teman-teman. Kita bareng sama mbak-mbak cantik. Dari mana? Boleh kita kenalan dulu yuk. Pertama dari... Halo, kenalin teman-teman, aku Lisa dari UPN Veteran Yogyakarta. Aku Arsya dari UPN Veteran Yogyakarta juga. Oke, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Mau ngobrol dan ya tentunya. Ngobrolin apa tuh, Mbak? Seru-seruan nih pasti Mbak. Mau ngobrolin apa? Ya pastinya sesuatu yang seru-seru dan bikin kita jadi oh gitu. Atau kalau enggak, oh ternyata baru gue sadar nih kalau kayak gitu. Oke. Dengan judul normalnya gimana sih gitu. Emang normalnya gimana ya, Mbak? Emang gimana ya? Emang ada yang nggak normal? Mari kita bahas hari ini. Mari kita bahas di podcast kita pagi ini ya. Oke. Aku mau tanya dulu nih sama boleh Mbak Arsya, boleh Mbak Lisa nih. Menurut kalian, menurut teman-teman nih, menurut mbak-mbak cantik nih, jadi manusia bener itu yang kayak gimana sih? Siapa dulu deh yang Mungkin bisa dulu deh, boleh deh. Sebenarnya kalau bahas manusia bener tuh tergantung konteksnya ya, Mbak. Maksudnya manusia seperti apa kan konteksnya luas gitu, kayak nggak ada pakem yang gimana-gimana terkait manusia bener tuh seperti apa. Karena kita kan juga punya peran masing-masing. Kayak kita nggak cuma jadi manusia individu, tapi misalkan jadi seorang anak, jadi seorang istri, seorang ibu, seorang ayah. Jadi benernya mungkin tergantung perannya juga gitu ya. Tapi kalau dibahas secara umum, mungkin kalau dari aku jadi manusia yang benar mungkin tidak menyalahgunahi aturan yang ada di masyarakat gitu. Itu termasuk manusia yang benar. Terus mungkin kayak bisa berpikir secara nalarnya dengan baik gitu. Kita bisa open minded mungkin, terus kita bisa kritis juga. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Bagus. Kalau dari aku sendiri sama sih Mbak, kayak Lisa juga mirip-mirip. Karena menurut aku menjadi manusia benar itu yang terpenting kita bisa menghormati satu sama lain gitu ya. Nggak mendiskriminasi, tidak menjatuhkan gitu sih. Jadi tetap ada setara gitu antara semua orang. Itu sih menurut aku. Oke gitu ya. Menjadi manusia yang benar itu kalau menurut mbak-mbak tuh harus menjadi apa kata orang atau lebih kenyaman kalau kita jadi diri sendiri aja? Sebenarnya kalau bahas benernya ya sesuai kenyamanan kita. Tapi kayaknya realitanya kalau aku pribadi aku sering juga memaksakan untuk bisa fit di standar orang-orang gitu sih. Kayaknya ya. Kalau dari Mbak Sofyana sendiri gimana tuh? Jadi orang yang benar, terkadang kita terbentur dengan apa kata orang. Jadi kita tuh di mana-mana pakai topeng gitu ya. Itu yang bikin justru malah berat gitu loh. Apalagi untuk kondisi seperti saya nih, menjadi manusia yang benar. Aduh kok jangankan yang benar menurut apa kata orang yang entah standarnya itu kan berbeda-beda. Untuk saat ini kita bisa hidup ataupun kita bisa bernafas lagi itu udah yang luar biasa banget. Dan kita bisa menghasilkan sebuah karya yang itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu udah yang luar biasa hebat ya. Ketika Tuhan kasih aku pribadi kesempatan untuk halo Sofyana, yuk bangun, kamu masih sehat, itu udah luar biasa banget ya. Bismillah, hari ini aku bangun pagi, aku dikasih umur dan aku akan memulai hari ini dengan sesuatu yang mungkin pertama bermanfaat untuk diriku, orang terdekatku, dan semoga untuk orang lain. Masya Allah. Keren banget ini pemikirannya. Kita lanjut ya Mbak ya. Yang kedua, pernah nggak ngerasa hidup kamu tuh nggak benar cuma karena beda, apa sih, sharing aja gitu, cuma karena beda gitu? Arsya dulu. Kalau dari kalau misal dari aku pribadi ngerasa hidup nggak benar itu biasanya ada campur tangan sih Mbak, dalam artian kayak misal nih kayak orang tua gitu ya Mbak, apalagi kalau ada gap antara anak dan orang tua tuh kayak wah itu susah dan berat banget gitu. Apalagi kalau nanti orang tua pengennya kamu nih harus jadi PNS ya, PNS oriented ya, PNS oriented gitu. Kayaknya PNS itu tahta tertinggi. Sampai sekarang masih belum bisa mengalahkan nih. Iya benar. Sampai sekarang juga tuh. Nanti ngomonginnya wah tunjangan segala macam itu kan pasti akan selalu ada ya. Nanti kalau kita nggak sesuai sama keinginan orang tua kayak mau jadi apa kamu kayak gitu. Berat gitu. Berat sekali ekspektasinya gitu. Jadi padahal kadang tuh anak atau
walaupun kita pribadi itu punya udah ngereng-reng nih, aku habis ini mau ini mau benar Mbak, padahal kan setiap anak juga udah punya mimpinya masing-masing ya, dan terkadang itu yang bikin kita happy gitu. Jadi terkadang itu sih ada perbedaan antara pandangan orang tua sama anak gitu. Tapi ya kalau dari aku pribadi yang penting jalanin apa yang kamu sukain aja. Kalau nggak suka nanti kita ngerjain nggak ikhlas, nggak bahagia, nggak happy ya kan Mbak. Jadi ya pokoknya kita harus happy dulu. Kita harus tahu dulu nanti tujuan kita mau kemana. Gitu sih Mbak kalau dari aku. Mbak Lisa? Kalau dari aku mungkin kalau Arsya cerita tentang keluarga gitu, aku lebih ke relationship. Jadi aku agak malu sih ya Mbak gitu, aku gak pernah ceritain ini kemana-mana. Nah, tapi karena ini benar, ini mungkin salah satu yang agak mengusik aku ngerasa dianggap nggak lazimnya gitu, karena kalau aku pribadi kan aku memilih untuk sekarang ini nggak pacaran terlebih dahulu gitu. Nah sebenarnya di lingkungan sebenarnya kalau di lingkungan kayak pertemanan dan lain-lain itu biasa aja Mbak, tapi di keluarga besar kayak misalkan kakek, nenek, tante gitu, itu yang agak susah. Sebenarnya aku paham mungkin niat mereka tuh khawatir gitu ya sama aku, kayak ini anak kok temen-temennya yang lain udah punya pacar, ini kayak nggak pernah ngurusin pacaran gitu-gitu. Tapi karena aku sebagai Gen Z juga mungkin kadang aku merasa kayak ih kenapa sih orang-orang ini, aku tuh punya pilihan sendiri gitu loh, kayak aku malas menjelaskan gitu kan. Jadi itu kadang aku merasa agak kurang nyamannya di situ gitu. Pasti mungkin dari Arsya ataupun Mbak Sofiana juga merasa kalau misalkan kita agak berbeda dari orang lain itu kita kayak ngerasa nggak bener. Iya bener. Terus kayak ada intimidasi gitu loh Mbak, kayak rasanya tuh dalam diri kayak jadi pengen membatasi diri aja gitu, jadi males. Nah aku jadi agak males tuh bahas kayak gitu di keluarga gitu. Kalau ngomongin jodoh nanti jadi panjang, nanti di dalam ya teman-teman. Iya benar. Apalagi untuk teman-teman yang aku sih udah bebas ini udah. Kalau aku udah ada yang punya, jadi udah nggak bahas kesana. Cuman akan lebih seru nanti ya kita bahas lebih dalam. Jadi intinya ya teman-teman tentang apa dirasa beda itu ketika kita tidak sesuai dengan sudut pandang orang atau standar orang. Terus sebenarnya itu kita bisa antisipasi atau kita bisa netralkan dengan komunikasi. Kalau Mbak Arsya mungkin dari keluarga yang menuntut seperti ini kita bisa bicarakan dengan dari hati ke hati mungkin ya, ada obrolan sendiri. Saat ini kita jauh, kita ngekos atau merantau, ketika kita mungkin ketemu dengan keluarga seperti ini loh Mas, seperti ini loh Pak, kayak gitu. Dan kalau tentang mau pacaran atau enggak sih kayaknya emang fokus aja dulu kali ke kuliah. Bener, cari dulu lah. Aku tim yang itu ya nggak? Apa jangan-jangan udah punya pacar? Udah belum ya? Jangan-jangan pacarnya di mana-mana lagi. Tapi kalau Mbak Sofiana sendiri gimana? Maksudnya pernah ngerasa kayak gitu juga nggak Mbak? Ngerasa beda. Kalau ngerasa beda itu dari saya itu secara fisik jelas ya Mbak ya, bedanya nyolok banget gitu. Nah dari situ tuh kayak ngerasa yang aku tuh di setiap tempat tuh dilihat. Nah dilihatnya, mohon maaf bukan maksud menilai ataupun merasa orang lain tuh berpikir buruk ke aku, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Ketika lewat udah kayak model aja yang sedang jalan ikat jadi pusat perhatian jadi pusat perhatian. Jadi kayak yang kalau aku pribadi untuk saat ini kalau keluar itu meminimalisir agar tidak terlalu ngerepotin orang lain. Nah dengan orang melihat aku sendiri itu udah yang mungkin pikirannya bergerilya kemana-mana atau ini gimana, ini kok gini, ini kok gitu lah. Saya harus bisa senyum dan percaya diri. Betul. Meskipun saya beda, aku nggak terlalu aneh kok, tidak seperti yang kalian pikirkan kayak gitu. Kuncinya percaya diri ya Mbak ya. Percaya diri dan kita tuh bisa membawa diri kita dengan baik. Kita juga punya sesuatu yang ketika mungkin orang ragu, aku tuh juga bisa kok kayak kalian, ataupun minimal aku selesai dengan diriku sendiri gitu. Iya benar banget sih. Karena banyak hal yang kita punya Mbak nggak punya, tapi banyak hal yang Mbak punya juga kita nggak punya gitu kan Mbak. Misal dari cara Mbak berbicara public speak itu keren banget sih Mbak, dan belum tentu aku bisa Mbak. Ini banget Mbak gitu sih. Mantap Mbak. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Standar hidup apa yang menurut kalian paling aneh tapi tetap dianggap normal sama orang-orang? Bisa dulu deh. Aku sweet boleh ya. Aku sebenarnya belum nemu, tapi mungkin dari Arsya ada nggak? Kalau aku standar hidup itu sekarang karena media sosial udah sangat amat besar ya Mbak ya, apalagi standar TikTok, waduh itu berat sekali gitu. Semisal kayak standar kecantikannya orang-orang nih, perempuan nggak boleh apa sih yang jerawatan gitu, atau perempuan harus kulitnya mulus, putih, tinggi segala macam. Baru bisa dibilang cewek. Iya benar banget Mbak itu. Kalau yang buri kayak aku gimana? Aduh enggak ada. Kita semua pasti cantik dengan cara yang berbeda-beda ya Mbak, dan itu apalagi kalau konten-konten kayak gitu tuh cuman kita tuh memakan itu sampai ke hati gitu loh, nggak hanya sampai di pandangan aja habis itu udah gitu kan. Kebanyakan orang kita memakan sampai berhari-hari bahwa
bahkan mungkin sampai kebawa mimpi segala macam itu kan bahaya banget. Jadi itu itu hal-hal yang harus hal-hal yang harus kita perhatiin dan kita ini sih kayak kalau nggak butuh ya udah nggak usah. Itu dari aku. Iya betul harus punya batasan. Betul. Kalau Mbak Lisa nih, aku mungkin mau menanggapi kalau Adik Arsya kan bahas soal zaman sekarang standar TikTok kayaknya agak negatif gitu ya, tapi ada satu fenomena yang ini sebenarnya kurang dinormalisasi sama orang-orang, tapi lagi ngetren di kalangan Gen Z. Aku lagi-lagi ngulang Gen Z ya teman-teman. Itu adalah kemarin aku lihat tren banget nikah sederhana. Kayak menurut aku di generasi sebelumnya itu tuh agak kurang lazim Mbak, karena orang tuh biasanya prinsipnya nikah kan sekali cuman seumur hidup. Terus kita maunya kan bisa apa ya, kayak berpesta lah gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya konteksnya pernikahan tuh kan kehidupan setelahnya kayak gitu kan. Dan sekarang tuh lagi banyak banget Gen Z yang mengkampanyekan gitu, kayak misalkan nikah di KUA atau misalkan nikah sederhana. Dan aku lumayan suka tuh sama tren itu gitu. Jadi itu menurutku lumayan gak lazim, karena aku pernah tuh ngobrol kayak gitu sama orang tua aku, kayak tapi orang tua aku nanggepinnya kayak ya masa kamu gak mau ngundang-undang ini, gak mau ngundang-undang gitu. Tapi kalau dipikirin aku kan kita gak kenal, kenapa harus mengundang gitu. Pada intinya kan yang penting kita sah gitu. Jadi itu menurutku salah satu fenomena yang lumayan bagus untuk dikampanyekan gitu. Jadi kita tidak banyak terlilit hutang juga ya teman-teman, cuman demi untuk berpesta gitu. Ya kalau dari Mbak Sofiana gimana? Bentar, dari tadi kayaknya Mbak Lisa ini bener. cinta apa jawabannya itu mengarah ke sana aja. Bener. Kayaknya memang apakah ini tanda-tanda aku sudah ready ya? Ya, ayo siapa boleh kontak-kontak nanti. IG Mbak Lisa ada di bawah teman-teman. Kalau untuk aku pribadi, jadi tuntutannya itu terasa lebih gimana ya Mbak, lebih ke 2 kali lipat untuk kemampuan saya. Jadi pengalaman saya pribadi tentang saya itu beda, saya itu nggak umum, nggak lazim seperti yang lain. Di kampung saya itu dulu kalau perempuan itu harus bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Apalagi kalau di kampung itu terbatas dengan segala sesuatu teknologi yang masih minim gitu loh. Ambil air harus ke sungai, kayak gitu-gitu. Jadi perempuan harus bangun pagi buta, harus bisa menyelesaikan segala sesuatu. Anak gadis yang umur 15 tahun ke atas udah nyuciin baju orang tuanya. Umur sekian harus cari duit atau bisa kasih ke orang tuanya. Nah itu tuh yang aku ngerasa, apa aku bisa jadi kayak gitu? Apa kalau ketika aku belum seperti itu, aku tidak bisa menjadi manusia? Gitu. Itu yang membuat sempat menjadi titik berat ketika sebenarnya bisa jadi manusia yang bisa sesuai di masyarakat nggak sih, di keluarga aku nggak sih. Dan akhirnya sekarang saya ya perlahan-lahan lah bisa menemukan aku bisa jadi diri sendiri, dan aku tetap bisa bisa menjadi diriku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Betul. Butuh waktu yang lama ya pasti Mbak. Iya tentu karena ya itu tuntutan di sekitar kan standarnya tuh orang tinggi. Normal normalnya orang-orang gimana sih kayak gitu ya. Normal dan gak normalnya di sini itu terkait fisik. Nah maka ketika saya itu dianugerahi dengan kondisi seperti ini dibilang nggak normal gitu. Makanya ya jadi berat, dan tapi ya oke, seiring berjalannya waktu aku juga punya sesuatu kok yang bisa untuk aku layak hidup di sekitar kalian gitu. Betul. Ada yang masih mau disampaikan ini? Tadi ada sih, cukup. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, pembahasan kita berikutnya. Pernah nggak ngalamin cerita cinta? Nah ini cocok nih. Oke. Pernah nggak ngalamin cerita cinta yang beda dari umumnya, misalnya soal dating apps atau beda agama atau blind date kayak gitu-gitu. Kayak saya lebih pengalaman. Oh enggak dulu. Apa kita bahas sweet dulu? Oke, boleh. Sweet beneran. Batu gunting kertas ya, batu gunting kertas. Kenapa pikirannya sama? Kamu aja deh. Oh ya udah. Daripada lama-lama ya. Oke. Kalau dari aku pribadi pernah sih. Sebenarnya salah satu keanehan diri aku pribadi sih Mbak, kayak kenal seseorang yang aku tuh nggak tahu dia di mana, relasinya seperti apa, batang hidungnya kayak gimana, tapi aku tuh kayak suka gitu loh. Dan sekarang kan tipe-tipe orang Gen Z itu kan suka kena typingnya ya Mbak ya, typingnya ganteng, typingnya rapi. Aku juga bingung untuk apa itu standar typing ganteng emang. Ya, aku bisa didesain pakai bahasa yang lebih sederhana.
Jadi kayak typingnya tuh gimana ya? Ketikannya kayak rapi, standarnya. Ya orang-orang kebanyakan Gen Z sekarang kayak gitu sih Mbak gitu. Jadi kayak wah nih orang nih kayak ganteng nih. Padahal belum pernah ketemu gitu. Dan aku ketemu tuh dari aplikasi kayak anon gitu loh Mbak, kayak yang kita nggak tahu, gitu yang kita nggak tahu tuh orang tuh dari mana gitu. Itu sih. Dan kenapa juga aku pernah ya merasakan itu, aku jadi bingung juga kan diri aku sendiri sih. Sampai ketemu nggak tuh? Enggak. Nggak apa-apa sih, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah kayak gitu. Ada teman ya. Itu adalah penyakitnya Gen Z. Aku nggak ngerti ya gimana. Cuman aku juga mengalami hal yang sama. Jadi aku suka sama orang padahal belum pernah ketemu gitu, dan itu beberapa kali gitu. Itu agak aneh sih Mbak. Kalau bisa suka. Kalau Arsya kan karena ketikannya, karena kayak typingnya kayak dirasa bagus. Kalau aku dari obrolannya gitu, aku kayak kamu merasa kayak kita sefrekuensi nih gitu, kayak langsung baper gitu. Padahal nggak ada gombal, nggak ada apa, tapi baper sendiri. Itu emang jangan dicontoh ya guys, jangan dicontoh gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa dilihat Mbak, pesona yang mana ya? Kan sebelum pernah ketemu gitu sebenarnya. Emang agak aneh sih sebenarnya. Itu pengalaman. Kalau Mbak Sofiana sendiri gimana? Atau dulu ketemu Mas suami dulu tuh dari mana Mbak ketemunya? Itu ada cerita ini sih, ada cerita yang gak lazim tapi kok akhirnya kita jodoh. Jadi saya pernah belajar buka usaha jahit. Suami saya tuh permak ke saya kan gitu. Permak karena sudah memang melayani gitu walaupun masih belajar. Jadi kita tuh sekolah di sebuah rehabilitasi, sekolah khusus penyandang disabilitas. Saya sudah katakan udah lebih dulu masuk di sana, udah seniornya gitu. Nah, si suami saya ini tuh adik kelas dengan beda jurusan. Kayak teman-teman kalau kuliah lah gitu. Bisa dibilang ini kampus biru kita. Ya, di situ dari nanti kalau selesai SMS ya, dulu SMS Mbak, SMS nggak ada WA teman-teman. Ada tapi kita nggak make gitu loh. Oke, nanti kalau selesai SMS. Dari situlah terjadi obrolan dan kita ngerasa kok kayak ada radar-radar ya. Kiu. Ini benar-benar jadi jodoh gitu loh. Nah, akhirnya suamiku juga kita ngomongin ta'aruf yuk gitu. Meskipun mungkin masih jauh dari standar ta'aruf yang syariah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah 8 tahun jauh. Wah, Masya Allah. Dan udah ada anak Mbak? Udah, alhamdulillah anak kita sudah 2, cowok-cewek, udah lengkap. Udah lengkap. Masya Allah. Apakah saya akan segera menyusul? Kita tunggu. Nanti teman-teman masih lama ya. Oke, ngomong-ngomong nih teman-teman, dari tadi aku udah banyak tanya tentang ngobrol sama mbak-mbak cantik ini. Aku pengen tahu dong sudut pandang dari teman-teman semua tuh kalau ketemu disabilitas tuh perasaan atau pikiran pertama kali tuh yang muncul apa? Kalau aku mungkin perasaan jujur banget ini bingung Mbak. Bingungnya tuh dalam artian gini. Sebenarnya aku tuh pengen kayak berinteraksi sama mereka, tapi aku takut itu menyinggung gitu, karena aku nggak tahu nih sebenarnya ada nggak sih kayak treatment khusus atau bahasa khusus biar mereka tuh tidak tersinggung dengan niat baikku kayak gitu. Nah mungkin kalau dari Mbak Sofiana nanti bisa ngasih tips gitu, gimana sih caranya untuk bisa ngasih obrolan ke teman-teman kayak gitu. Kalau aku itu sih sama sih Mbak, aku juga sama kayak Lisa. Jadi terkadang ini harus gimana nih kalau ketemu nih, harus ngobrol harus gimana nih, apa yang harus diobrolin kayak gitu sih Mbak. Gitu sih. Sebenarnya biasa aja, kita juga manusia normal pada umumnya yang mengerti bahasa Indonesia ya Mbak. betul. Jadi kalau misalkan ketemu jangan terlalu melihat kursi rodanya, jangan terlalu melihat tongkatnya, atau jangan terlalu melihat alat bantu yang dia pakai atau keanehan yang mungkin dikatakan tidak normal itu tadi ya. Mungkin kita tidak cantik atau tidak ganteng, tetapi kita bisa berkomunikasi. Terkecuali kalau mungkin tunarungu-wicara yang memang harus ada bahasa khusus gitu kan, mungkin harus ditanyakan kalau kayaknya dia nggak apa-apa kok disabilitas kenapa, itu pastiin dulu. Nah, kalau mau ngobrol biasa aja ya udah Mbak, kayak halo Mbak, kenalin aku ini, mungkin dirasanya dianggap aku nanti jangan-jangan dikira sok ramah nih, nggak apa-apa, santai aja, kita lihat aja responnya seperti apa. Kalau memang beliaunya tidak berkenan atau seperti ada benteng kayak gitu, karena saya pribadi sebagai disabilitas ketika saya mendekati sesama disabilitas tuh nggak semuanya yang halo aku bisa diajak ngobrol, nggak semuanya seperti itu. Jadi untuk jangan terlalu overthinking dulu gitu lah, jangan terlalu overthinking dulu, jangan nanti menyinggung nih, jangan, enggak, santai aja. Cuman mungkin kita bentuknya aja yang mungkin berbeda, tetapi untuk komunikasi kita biasa buka aja dengan obrolan-obrolan ringan. Nah kalau mau membantu kan biasanya kita identik dengan
jangan ini nanti butuh bantuan, atau kalau memang kondisinya seperti terlihat membutuhkan bantuan, Mbak saya bisa bantu, Mas saya bisa bantunya gimana. Karena meskipun sama-sama berkursi roda, itu kadang ada yang bisa mandiri, ada yang justru tidak nyaman dibantu, ada juga yang sangat membutuhkan bantuan itu. Nah, jika tidak berpengalaman atau belum pernah tuh memegang alat bantu teman-teman, yang harus dipegangnya dari mana, bisa tanya dulu. Wah, ini jadi ilmu ya buat kita berdua ya. Betul. Tapi yang pasti itu tadi, sebenarnya kita tuh bisa diajak ngobrol kok, jadi santai aja gitu. Tapi mau nanya Mbak, biasa kalau dari POV teman-teman gitu ya Mbak, mohon maaf ya Mbak yang disabilitas gitu, sebenarnya ada nggak rasa canggung yang sama gitu ketika mau berinteraksi sama kita gitu? Siapa tahu sebenarnya kita tuh sebenarnya sama aja gitu, sama-sama canggung gitu, mungkin nggak Mbak? Sebenarnya kalau orang baru itu mungkin ada sih yang nggak harus itu disabilitas atau dengan non disabilitas, namanya belum kenal kan, biasanya orang juga ada yang introvert, ada yang extrovert gitu. Kalau memang kita dituntut untuk itu tuh menjalin hubungan atau menjalin komunikasi, ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ketemu itu, saya pribadi kan mungkin udah biasa ketemu orang, jadi ya biasa aja gitu. Justru mungkin karena saya sedikit banyak itu tahu, kalau teman-teman itu kok kayaknya ngerasa canggung nih, apalagi umurnya saya lebih tua, ketemu sama anak-anak muda itu kayak mereka yang aku sungkan mau mulai. Nah, saya yang mulai duluan. Kalau iya Mbak gimana, ada yang bisa saya bantu, atau mungkin ada sesuatu yang Mbak mau tahu saya bisa bantu. Nah, seperti itu sih Mbak. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau teman-teman yang lain gitu. Obrolan kita kayaknya seru banget ya. Tapi waktunya sudah mendesak nih teman-teman. Atau mungkin ada yang terakhir nih, ada yang kepingin disampaikan atau ditanyakan terkait obrolan kita pagi hari ini. Oke, mungkin kalau aku, karena ini kan kayak shoot perdananya teman-teman normalnya gimana ya, aku di sini banyak belajar banget kalau sebenarnya ternyata ya kita tuh sama aja gitu loh. Dari sudut pandang kita gimana, dan bener kata Mbak Safiana tadi, sebenarnya kalau bahasa kita sama-sama bahasa Indonesia gitu loh, sama-sama bahasa manusia. Jadi kenapa kita harus merasa kayak ada gap ataupun ada jarak gitu. Jadi mungkin bener sih, aku mau belajar abis pulang ini gitu, misalkan aku menemui teman-teman disabilitas, aku bakal lebih aware lagi, mungkin menawarkan bantuan atau ngajak ngobrol ya normalnya kita pada umumnya gitu. Terus mungkin terkait standar normalnya gimana, ya bener kita kan hidup untuk diri kita sendiri, untuk berdaya dari diri kita sendiri. Jadi mungkin jangan terlalu mendengarkan kata orang, apalagi kalau itu negatif gitu kali ya. Betul. Kalau menurut aku yang penting itu kita harus tahu bahwa berbeda itu bukan berarti nggak setara ya. Jadi mau bagaimanapun itu, ada seorang yang sekiranya memang tadi benar kata Mbak, kalau misal ada yang butuh mereka membutuhkan kita tolong. Tapi kalau memang mereka nggak butuh nih, kita harus tanya dulu nih, kita tahu dulu nih mereka butuh pertolongan apa enggak. Jadi kita emang harus peka gitu ya sama sekitar, itu sih Mbak. Oke. Masih seru sebenarnya, masih banyak banget yang mau kita obrolin ya. Tapi mengingat waktu, jadi teman-teman, untuk penutupan ya, buat teman-teman yang nonton video ini, yuk didukung video kita biar nanti tambah banyak nih edukasi ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita bagi nih, share ke teman-teman semua. Nah, dari rangkaian semua pembicaraan obrolan kita tentang normalnya gimana sih, kalian boleh komen di bawah tentang normalnya itu seperti apa. Oke, thank you yang sudah nonton video kita sampai selesai. Terima kasih banyak. Bye-bye.